Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktek di lapangan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan judul Disposisi dan Ibu Surat Masuk melalui Sistem Manajemen Persuratan di Bidang Umum Badan Keuangan Daerah. Perkenalkan, nama saya Ramadhania Fitri, kelas 12 PLA Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Selanjutnya, kata pengantar dengan mengucapkan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri Badan Keuangan Daerah. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan siswa selama berada di dunia industri. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban siswa melaksanakan praktek di dunia. Yang saya hormati Bapak Rafudin selaku Kepala SMK 3 Pariaman, Bu Uzati Sudri selaku Ketua Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, Bapak Zainuddin selaku Pimpinan Kepala Kantor Badan Keuangan Daerah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kerja praktek di Badan Keuangan Daerah. Bapak Ade Guswara selaku Guru Pembimbing selama pelaksanaan praktek kerja industri. Bu Leni selaku Pembimbing pada PT atau Kantor Badan Keuangan Daerah. Seluruh staf dan karyawan Kantor Badan Keuangan Daerah, Dewan Guru atas bimbingannya selama penulis belajar di SMK 3 Pariaman, seluruh karyawan SMK 3 Pariaman, teman-teman yang membantu hingga terselesainya laporan ketika kerja praktek kerja industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan praktek kerja lapangan. Pertama, sebagai salah satu persyaratan kenaikan kelas dan kelulusan praktek kerja industri pada SMK 3 Pariaman. Kedua, aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat pendidikan sehingga mempelajari kinerja sistem pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, khususnya bagian umum. Yang ketiga, dapat belajar disiplin dan tanggung jawab penuh pada pekerjaan dan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat, mencari pengalaman kerja dalam menghadapi dunia kerja sesungguhnya. Selanjutnya, manfaat praktek kerja lapangan. Satu manfaat bagi sekolah adalah tujuannya memberikan keahlian profesional bagi peserta didik lebih terjamin pencapaiannya. Kedua, terdapat kesesuaian yang lebih pas antara program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja sesuai dengan prinsip link and match. Yang ketiga, memberi kepuasan bagi penyelenggaraan pendidikan sekolah karena tamatannya lebih terjamin memperoleh bekal yang bermanfaat, baik untuk kepentingan tamatan, kepentingan dunia kerja, dan kepentingan masa. Yang kedua, manfaat bagi industri. Perusahaan dapat mengenal kualitas peserta parkiran yang belajar dan bekerja di industri. Perusahaan dapat memberi tugas kepala peserta parkiran untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, manfaat praktek kerja lapangan bagi industri. Satu, hasil belajar praktek industri akan lebih bermakna karena setelah tamat akan betul-betul memiliki keahlian profesional sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya dan sebagai bekal untuk pengembangan dirinya secara berkelanjutan. Yang kedua, penulis mengetahui cara menggunakan aplikasi Simara. Selanjutnya, sejarah berdirinya Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dulunya bernama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penggabungan dari 3 unsur organisasi pemerintahan yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Biro Perlengkapan. Ketiga unsur ini menjelaskan pokok dan fungsinya masing-masing di mana pada saat ini sudah menjadi satu kesatuan tugas pokok Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, struktur organisasi Badan Keuangan Daerah. Kita bisa lihat pada gambar di sini, kepala badan, kelompok jabatan, dan fungsional, sekretariat. Bisa lihat ya.
Selanjutnya prosedur pelayanan Badan Keuangan Daerah. 1. Pejabat Samsat menyampaikan permintaan konsep aplikasi seperti penambahan laporan, penambahan fitur pelayanan, dan lain-lain ke bidang pajak Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, bidang pajak membuat nota dinas konsep aplikasi permintaan tersebut yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, nota dinas diproses. 4. UPTD Sistem Informasi akan mengkonsep aplikasi sesuai isi nota dinas. Yang keempat, kantor Samsat menginstal dan menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan harian di Badan Keuangan Daerah. 1. Mencatat surat masuk. Penulis mencatat nomor surat, asal surat, isi surat ke dalam buku pusat surat masuk. Yang kedua, mencatat surat keluar ke buku agenda keluar. Penulis mencatat nomor surat, asal surat, isi surat ke dalam buku besar surat keluar. Yang ketiga, mengarsipkan disposisi yang telah diterima dari subbagian. Yang keempat, men-scan surat keluar. Penulis diminta men-scan surat keluar yang telah diberi keterangan di disposisi surat untuk diberikan ke subbagian telah dituju. Yang kelima, mengimpulkan surat ke aplikasi Semaya. Penulis diminta untuk mengimpulkan surat masuk ke aplikasi Semaya supaya dalam pencarian surat bisa dengan mudah dan cepat. Yang keenam, mengisi lembaran disposisi ketiga ketika surat masuk dari instansi. Di sini penulis diminta untuk membuat lembaran disposisi ketika surat masuk dari instansi. Baiklah, selanjutnya kegiatan khusus implementasi aplikasi. Pengertian aplikasi sistem manajemen persuratan atau SIMARA. SIMARA adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mempermudah proses persuratan dalam dan luar instansi secara aman, hemat, dan cepat. SIMARA berbasis online sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, keunggulan aplikasi SIMARA. Yang pertama, open source. Paket aplikasi merupakan open source sehingga dapat dikembangkan secara mandiri oleh tenaga ahli. Update fitur gratis. Dengan SIMARA bisa mendapatkan update fitur secara gratis dan online. Agenda bersama. Fitur berupa kalender yang berisi semua agenda dalam lingkup institusi. Notifikasi surat. Selain notifikasi via aplikasi SIMARA juga terkoneksi langsung dengan semua jenis akun email yang terdaftar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah login untuk masuk ke aplikasi SIMARA. Pertama, masukkan username dan password. Selanjutnya, setelah itu masukkan nama, email, dan nomor telepon. Lalu klik daftar. Lalu klik surat baru. Selanjutnya maka akan tampil pada gambar di bawah ini. Lalu klik surat template. Selanjutnya klik buat surat. Maka akan tampil seperti ini. Setelah itu inputkan surat dengan mengisi jenis surat, kode penandatanganan, tanggal surat, tujuan suratnya di mana, nomor surat, perihal surat, dan lampiran. Lalu klik order. Baiklah, kesimpulan dari praktek kerja lapangan adalah berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Penulis dapat menambahkan pengalaman kerja serta membekali lulusan siap masuk dunia kerja atau bekalan secara mandiri. Yang kedua, penulis mengetahui cara mengimpulkan surat melalui app SIMARA. Yang ketiga, penulis mendapatkan pengalaman di dunia kerja pada Badan Keuangan Daerah. Yang keempat, penulis dapat merasakan lingkungan kerja yang baik karena keramahan pegawainya. Selanjutnya, saran bagi saya implementasi. Setiap karyawan dan siswa prakerja lain hendaknya dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan tentram. Yang kedua, setiap karyawan dan siswa prakerja lainnya hendaknya dapat meningkatkan
kedisiplinan waktu dalam bekerja. Saran untuk sekolah, diharapkan sekolah dapat lebih meningkatkan materi dan bimbingan kepada siswa agar lebih siap dalam melaksanakan praktik kerja. Yang kedua, pihak sekolah hendaknya menempatkan siswa praktek di tempat kerja yang sesuai dengan jurusan atau keahliannya.